Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nuril Amalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SMP Darul Muta'alimin, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada pembelajaran hari ini saya mengambil materi tentang kerajinan bahan lunak. Berikut video dari kegiatan pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Ayo silakan. Oke, Michelle silakan dipimpin doanya. Sini maju ke depan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Michelle. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah disiapkan terlebih dahulu perlengkapannya. Perlengkapan alat tulis, kemudian LKPD sudah dapat semuanya? Sudah, oke. Ya. Di sini atau hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak dan jenisnya. Oke. Tadi Ibu sudah bilang untuk disiapkan alat tulis, LKPD, dan buku catatan sudah disiapkan semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke anak-anak. Di sini ada tujuan pembelajaran. Mengapa ada tujuan pembelajaran? Karena di setiap pembelajaran itu harus ada tujuan apa yang akan kita sampaikan. Dan harus apa yang kalian pahami atau mengerti. Ayo coba salah satu dibacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Siapa yang mau membacakan? Cecil, silakan dibaca tujuan pembelajarannya apa saja, Cecil. Yang lainnya didengarkan ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan lunak dengan tepat. 2. Menunjukkan jenis-jenis bahan lunak untuk kerajinan dengan tepat. 3. Menyebutkan sifat dan karakter bahan lunak alam dengan benar. 4. Menjelaskan teknik pengolahan kerajinan bahan lunak dengan tepat. 5. Menentukan jenis bahan lunak untuk kerajinan secara mandiri. 6. Menentukan teknik pengolahan bahan lunak untuk kerajinan bahan lunak. Oke, sudah bisa duduk kembali. Terima kasih ya Cecil. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian dari kerajinan bahan lunak. Itu apa sih kerajinan bahan lunak itu ya? Diharapkan nanti kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan. Nah, kemudian nanti juga diharapkan kalian mampu menunjukkan tentang jenis-jenis bahan lunak, kemudian menyebutkan sifatnya, karakternya seperti apa, kemudian menjelaskan teknik pengolahan
atau bahan lunak itu nanti akan dibuat suatu kerajinan. Olahannya, tekniknya seperti apa nanti akan kita pelajari. Kemudian menentukan jenis bahan lunak yang akan kalian gunakan untuk sebuah kerajinan. Tuh, kemudian menentukan tekniknya. Ya, di LKPD itu sudah ada artinya. Nanti selain lihat PowerPoint juga kalian bisa melihat yang ada di LKPD. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari saya. Apa yang kalian ketahui tentang kerajinan bahan lunak? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Nur Iza, silakan berdiri. Kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan yang dibuat dari bahan yang sifatnya lentur, lembut, empuk, dan mudah digosok, baik yang berasal dari alam maupun yang dibuat oleh manusia menggunakan bahan kimia ataupun campuran dengan bahan alam. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Nur Iza, jawabannya betul. Oke. Terima kasih untuk Nur Iza, jawabannya sudah tepat. Jadi memang kerajinan bahan lunak itu dia bahannya yang bersifat lunak, lentur, dan mudah untuk pembuatannya. Kira-kira di sini yang pernah lihat kerajinan yang memiliki sifat seperti itu? Ada? Kira-kira apa? Apa? Angkat tangan ayo yang tahu siapa? Oh, Natasha tahu? Tahu apa? Sabun, benar. Sabun itu juga salah satu dari buatan ya kira-kira? Bahan lunak buatan. Kok bisa tahu kalau dari bahan buatan? Karena dari campuran, bukan terbuat dari alam. Pinter sekali ya murid-muridnya Ibu. Oke. Itu silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Atau sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah? Oke, karena minggu lalu kita sudah menentukan sebuah kelompok. Jadi ini sudah kumpul dengan kelompoknya ya. Karena nanti ada tugas yang harus diselesaikan dengan cara kerja kelompok. Tuh. Oke, di sini ada jenis-jenis bahan lunak. Nanti yang saya jelaskan dicatat ya semua. Jenisnya dicatat ada apa saja ya. Oke, karena ini nanti berhubungan dengan tugas kalian. Jenis bahan lunak yang pertama yaitu di sini ada gambar apa? Tanah liat. Ya, ada macam-macam warna dari tanah liat. Ada warna merah, warna coklat, abu-abu, putih. Ya, dari warna tersebut itu bisa dilihat perbedaan dari jenis tanah liatnya juga. Ada tanah liat yang membutuhkan daya bakar yang cukup tinggi. Ada juga yang tidak bisa untuk pembakarannya dia tinggi, ya rendah. Jadi untuk daya pembakarannya seperti itu. Kalau digunakan untuk tembikar, tahu tembikar? Tidak tahu, seperti cobek, kendil itu termasuk tembikar. Itu biasanya menggunakan tanah liat yang berwarna apa kira-kira? Merah keorenan seperti itu. Oke. Dari jenis dari bahan lunak yang ada di sini, dia termasuk jenis bahan lunak alam atau buatan? Alam. Sudah jelas ya, dia tanah liat terbuat dari alam. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di samping. Di sini ada orang lagi ngapain ya kira-kira ya? Lagi memasak. Masak apa? Ada yang tahu? Getahnya tuh, pinter. Getahnya tuh untuk dibuat kerajinan dia harus dipanaskan terlebih dahulu.
Ya, setelah dipanaskan baru bisa dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya dibentuk apa? Dibentuk sebuah perahu, kemudian dibentuk sebuah miniatur, seperti itu. Kalau getah nyatu, berarti dia termasuk bahan apa? Bahan alam. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya, nah, ada gambar apa ini ya kira-kira? Gambar kulit, pinter. Gambar kulit hewan. Di situ ada bulunya. Biasanya kalau digunakan untuk kerajinan harus dihilangkan bulunya. Ada juga yang masih mempertahankan bulunya, tapi jarang sekali. Digunakan untuk produk-produk yang khusus. Biasanya digunakan untuk apa saja ya ini ya? Kira-kira? Tas, terus apa lagi? Jaket, sepatu, banyak ya. Kerajinan dari kulit ini cukup banyak, beduk ya. Kalau dilihat dari sini, dia merupakan bahan alam atau buatan? Bahan alam. Terbuat dari apa? Hewan. Terdapat atau didapatkan dari kulit hewan. Selain kulit yang ada di sini, kira-kira kulit hewan apa yang bisa digunakan? Kulit buaya, pintar. Terus apa lagi? Kambing, kerbau, sapi bisa. Terus apa lagi ya kira-kira? Kulit ular bisa. Kulit ular bisa. Tuh ya, jadi ada beberapa jenis hewan yang bisa dimanfaatkan kulitnya. Selanjutnya, di sini gambar apa ya? Kok bagus, bunder-bunder, bulat-bulat, berwarna-warni. Kira-kira apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Polymer clay atau apa ya? Floor clay, pinter. Jadi dia terbuat dari adonan tepung. Ya, jadi tepung juga bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Tetapi dia harus dicampur dengan beberapa bahan kimia. Misalkan salah satunya yaitu lem kayu sebagai bahan perekatnya, seperti itu. Kalau floor clay dia termasuk bahan alam atau buatan? Alam. Dia masih bahan alam. Floor dia kan tepung. Tepung bahan dasarnya apa? Tepung. Ada tepung beras, tepung terigu, tapioka. Dari beberapa jenis tepung ini itu bahannya juga beda. Kalau tepung terigu dari singkong. Pintar semuanya. Ya itu ya, jadi berbeda-beda bahan yang didapatkan untuk sebuah tepung. Kalau untuk floor clay ini, dia ada dua jenis tepung yang dibuat, tepung terigu dan juga tepung tapioka. Seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada sebuah gambar lagi. Coba diidentifikasi, merupakan gambar apa? Gambar lilin. Kalau lilin bahan alam atau buatan ya? Bahan buatan. Lilin teksturnya seperti padat jika dipanaskan. Pembentukannya diapakan terlebih dahulu? Dipanaskan, baru dituang atau dicetakan yang sudah disiapkan. Seperti itu. Nah, ini ada dua jenis dari bahan lunak. Dia hampir sama. Ya, ada plastisin, ada polymer clay. Coba diidentifikasi, kira-kira apa perbedaan dari kedua bahan tersebut? Ayo angkat tangan dulu, yang mau menjawab siapa?
Ayo. Ayo, yang tahu angkat tangan. Siapa? Natasha? Nuriza, silakan. Ayo Nuriza terus tadi yang jawab ya. Oh, suruh. Silakan Nuriza. Ayo. Oke, benar. Lagi tepuk tangan. Sudah. Nuriza tadi benar untuk penjawabannya yang plastisin. Plastisin hanya ada minyaknya sedikit atau kandungan minyaknya sedikit. Sedangkan polimer clay dia mengandung minyak yang cukup banyak. Sehingga kalau digunakan untuk sebuah kerajinan yang cepat mengeras, kira-kira yang plastisin atau polimer clay, yang kandungan minyaknya hanya sedikit. Kalau polimer clay biasanya dia tidak bisa mengeras, kandungan minyaknya cukup banyak. Tahu kan yang dimaksud polimer clay ini apa? Tahu? Mainannya kalian waktu kecil itu loh, malam ya, benar. Selanjutnya gambar apa ini ya kira-kira? Fiberglass ya. Fiberglass ini dia merupakan bahan alam atau buatan? Buatan ya, dia terbuat dari serat kaca seperti itu. Selanjutnya ini dicatat loh ya bahan-bahannya ya, nanti berhubungan dengan tugasnya. Kemudian di sini ada gambar gips. Pinter. Kok tahu kalau gips ya? Warnanya karena apa? Putih. Oke, terus kalau gips ini dari bahan alam atau buatan? Sudah jelas dari bahan buatan. Gips ini yaitu dia berupa bubuk yang menyerupai seperti semen, tetapi kekuatannya dia rendah, jadi gampang pecah atau rapuh ya. Digunakan untuk apa gips? Biasanya untuk miniatur, tahu celengan yang dijual di pinggir jalan ada yang bentuknya ayam-ayaman, Hello Kitty. Nah, dia terbuat dari gips, bukan dari tanah liat. Tidak, dia dari gips karena dicetak seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada gambar sabun. Jelas, sabun apa ini? Sabun batang. Kenapa kok sabun batang? Karena bisa digunakan untuk berbagai macam kerajinan. Kalau sabun cair bisa nggak ya dibentuk? Nggak bisa. Sabun colek nggak bisa. Karena apa? Teksturnya dia lembek. Kalau dibuat kerajinan nanti bahan dasarnya akan kalah dengan bahan campurannya. Kalau untuk yang sabun batang ini bisa diukir. Kemudian apa lagi? Diparut. Bisa diparut dijadikan apa? Dijadikan sebuah kerajinan. Oh, sudah pernah lihat ya? Pernah. Oke. Nah, ini pengertian dari kerajinan bahan lunak. Tadi Nuriza sudah menjawab apa itu kerajinan bahan lunak, yaitu bahan, nah, coba dibaca semuanya. Kerajinan bahan lunak pintar, semuanya kompak. Nah, benar ya tadi Nuriza sudah menjawab pengertian dari bahan lunak. Oke, di sini ada nanti alat dan teknik pembuatan dari kerajinan bahan lunak. Sudah beralih ya, alat-alatnya dan teknik pembuatannya. Nanti dicatat juga. Yang pertama di sini ada gambar sebuah tas. Nah,
Ya, gambar tas. Tas ini terbuat dari bahan apa? Kalau sudah terbentuk menjadi sebuah tas ini, seperti ini, kira-kira alat yang digunakan apa saja? Mesin jahit. Gunting, terus benang, terus mesin jahit, terus sudah. Bahan utamanya kulit, iya benar. Sudah, itu aja alatnya. Oke, sebelum melalui proses pembentukan sebuah tas, dia sudah melalui proses yang cukup panjang. Tadi kan harus dihilangkan bulunya, kemudian setelah direndam dengan bahan kimia untuk menghilangkan bakteri. Setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan baru diwarna. Ini bukan pewarna asli dari kulitnya, enggak. Jadi dia dikasih pewarna buatan. Ya. Setelah diwarna, kemudian baru dibentuk menjadi sebuah pola tas. Setelah bisa dijahit, membentuk, jadilah tas seperti ini. Prosesnya cukup panjang ya. Ya, oleh karena itu makanya untuk kerajinan dari kulit harganya biasanya mahal, karena tadi prosesnya dia cukup panjang seperti itu. Selanjutnya di sini ada gambar kerajinan lilin. Alat dan bahannya apa saja kira-kira? Gelas kaca. Oke, yang ada di sini ada gelas kaca, sumbu, kompor, terus panci, nah sendok pengaduk. Lilin biasanya untuk bahan dasarnya itu warnanya putih. Bagaimana caranya untuk pembuatannya agar warna-warni? Dikasih apa? Dikasih berwarna. Pewarnanya berupa apa? Ada yang tahu? Pinter, yaitu sebuah krayon dijadikan untuk pewarna. Bisa dikasih bahan lain untuk, misalkan untuk aromanya. Kan pernah kan ada lihat yang lilin aromaterapi? Pernah? Itu bisa dikasih, bisa minyak, bisa. Molto juga bisa digunakan untuk pewangi dari kerajinan lilin, seperti itu ya. Sudah dicatat tadi dari yang tas, terus lilin, terus apa lagi tadi? Masih 2 ya. Nah, selanjutnya di sini ada bahan apa kira-kira? Apa ini kira-kira? Hampir sama ya. Dari plastisin, polimer clay, sama floor clay, dia hampir sama ya. Nah, yang ada di sini yaitu dia dari floor clay. Jadi alat bahan yang digunakan apa kira-kira? Alat bahan yang digunakan untuk floor clay apa? Ayo, enggak tahu. Floor kan sudah saya jelaskan, dia dari tepung. Kemudian harus dikasih bahan campuran berupa apa? Lem, terus air, terus apa lagi? Apa ya kira-kira? Pewarna. Kemudian untuk alatnya yang dibutuhkan apa saja berarti? Ayo, alatnya wadah atau baskom, terus apa lagi? Sendok, itu ya. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah patung kura-kura. Dia terbuat dari bahan apa? Dari bahan gips. Kok tahu dari gips? Karena warnanya putih. Dan juga patung tersebut memiliki detail ya. Detailnya sangat terlihat. Karena apa? Untuk membuat ini dia dicetak. Jadi alatnya apa kan? Ayo, alatnya apa? Cetakan. Terus gips kan tadi berupa bubuk. Kalau dicetak jadi harus dicampur dengan apa? Air. Membutuhkan apa lagi? Baskom bisa. Terus sendok pengaduk. Tuh.
Nah, di sini ada gambar sabun. Kok ada dua ini? Kenapa? Karena sabun yang pertama dia diukir. Sabun yang kedua diolah sabunnya. Tadi ada yang pernah lihat, Bu, saya sabunnya dibuat dihancurkan atau diparut, diolah menjadi bentuk seperti ini. Iya, benar, bentuk seperti ini. Oke. Ya, jadi untuk sabun itu bisa dengan dua cara untuk proses kerajinannya. Yang pertama, sabunnya utuh kemudian diukir. Kemudian cara yang kedua, sabunnya dihaluskan kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan. Bentuknya tidak hanya bunga saja, bisa dibuat bentuk yang lain, tentunya yang bagus. Seperti itu. Nah, kita masuk ke tugasnya. Untuk tugas sebelumnya ada pertanyaan untuk jenis, kemudian alat bahan, tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah ya. Nah, untuk tugas kali ini yaitu setelah tadi kalian sudah mencatat PowerPoint yang ada pada PowerPoint, silahkan kerjakan soal pada LKPD dan nanti dipresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Ini kerja kelompok ya. Silakan nanti dibuat atau dibentuk kelompoknya. Kemudian tadi yang sudah dicatat ditulis di LKPD-nya. Paham untuk tugasnya? Tugas yang mana? Dibuka LKPD-nya. Sudah? Di situ tertulis ada soal tampilan. Jadi soal itu yang akan dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu setengah jam ya untuk mengerjakannya. Silahkan. Di situ ada 9 soal. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan. Sudah dicatat ya? Sudah dicatat loh. Tadi kok nggak dicatat? Tadi kan Bu Nurul sudah bilang dicatat. Yo. Itu apa? Tanah liat. Jadi kerajinan dari tanah liat itu ada apa saja? Banyak kan kerajinannya, apa saja? Keramik bisa, vas bunga bisa, genteng kan juga dari tanah liat, seperti itu ya. Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya ini. Sini maju, sini duduknya bertiga, ayo. Semuanya ikut kerja kelompok. Udah ya, dikerjakan dulu. Untuk kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada? Coba lihat tugasnya sudah sampai mana? Oh, masih nomor 1 ya. Kesulitannya apa ini? Tadi kan sudah saya suruh nyatat di depan. Ayo, belum dicatat berarti ya. Ya nggak apa-apa, di LKPD ada, dibaca ya LKPD-nya ya. Untuk kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Kalau misalkan tadi ketinggalan untuk mencatat, dibaca lagi di LKPD ada. Oke ya? Bisa, aku tak coba tak bimbing yo. Gimana? Sudah tahu yang dimaksud untuk tugasnya? Ya, mencari apa tugasnya? Mencari jenis-jenis bahan lunak. Ada apa saja tadi ya? Pertanyaan tuh tanah liat, hewan, sabun, fiberglass, polymer clay, sabun sudah ya. Oke, dicatat. Kemudian diidentifikasi kerajinannya apa saja, sifatnya, seperti itu ya. Ayo, jangan tidur, dikerjakan ayo. Ada yang nggak paham?
Jam ada, jam tangan dari kulit kan. Kenapa? Oh iya boleh, enggak apa-apa. Silakan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, karena sudah 30 menit sudah selesai. Saatnya sekarang untuk mempresentasikan dari hasil yang sudah. Silakan kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok berapa? Kelompok 5, silakan tampil. Untuk yang lainnya, silakan maju. Untuk yang lainnya, kalau saat kelompok 5 tampil, didengarkan baik-baik, kemudian nanti bisa disiapkan pertanyaan untuk kelompok 5. Oke ya? Kelompok 5 silahkan. Silakan dimulai presentasinya untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang jenis bahan lunak yaitu sabun. Sabun memiliki sifat yang lunak, mudah dibentuk dan teksturnya lembut. Lalu kerajinan yang bisa kita bikin sabun itu ada beberapa macam, tapi kita hanya bikin dari sabun karena hal yang termudah itu adalah sabun. Kalau kita bikin yang lain-lain itu agak sedikit rumit gitu loh. Dan jenis-jenis bahan lunak itu bukan sabun saja, ada banyak. Ada tanah liat, fiberglass, apa namanya itu gips, polymer clay, plastisin dan banyak lagi. Tapi kami di sini akan menjelaskan tentang sabun. Oke, teknik pembuatannya. Sabun memiliki dua teknik, yaitu ada dua, diukir sama dan diolah lagi. Kalau diukir itu alat yang kita butuhkan ada apa namanya sabun tentunya, habis itu ada silet. Habis itu kita nanti bisa ukir sesuai kemauan kita. Lalu kalau bisa kita bikin bunga yang diolah itu, kita harus memalutkan sabun dulu hingga halus. Habis itu kita kasih air, kita aduk dengan sampai lembut dan bisa mencampur. Lalu kita kasih tepung, yaitu tepung tapioka. Lalu kita kasih krim. Lalu kita campurkan tepung tapioka. Habis itu kita campurkan dengan lalu kita aduk rata. Apapun itu. Habis itu kita bentuk dengan bentuk yang kita mau. Habis itu ya udah menjadi bentuk yang kita mau. Sudah? Ya. Nah, jadi dari kelompok 5 dari beberapa macam bahan lunak, kelompok 5 yaitu menentukan kerajinannya, dia terbuat dari bahan sabun. Ya. Dibuat apa kira-kira sabunnya? Dibuat bunga. Oke, dari presentasi kelompok 5 ini, adakah pertanyaan? Ada? Silakan. Saya telah menjelaskan bahwa teknik mengolah keras dan sabun ada dua, yaitu teknik mengukir dan teknik diolah kembali. Kelebihan dan kurangan dari dua teknik tersebut itu apa sih? Ya. Tadi Iza udah ngasih pertanyaan tuh. Kalau kita presentasi sini, Iza ngasih pertanyaan, yaitu kelebihan dan kekurangannya dua pengolahan sabun itu. Kalau teknik mengukir itu memiliki kelebihan, yaitu tidak menggunakan bahan lain selain sabun sendiri, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Kalau kekurangannya itu sulit diperbaiki. Kalau kita udah mengukir sabunnya, nanti itu akan sulit diperbaiki. Alhasil kita akan menggantinya dengan sabun lain dan memiliki waktu yang cukup lama. Kalau teknik penghalusan itu waktu pembuatannya itu kekurangannya itu memiliki waktu pembuatan yang cukup lama karena kita harus mendiamkan semalaman agar sabun itu halus. Kalau kelebihannya kita tuh bisa bikin apapun, kayak selain bunga kita bisa bikin Bentuk lain bentuk mungkin lain, ya.
informasi apapun itu terserah kita klik. Jadi ya itu. Ya, jawaban dari kelompok 5 seperti itu. Ada yang ingin menanggapi mungkin atau menambahi? Tidak ada. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan yang ditanyakan tadi itu dari kedua jenis teknik pembuatan untuk kerajinan sabun, yaitu tadi untuk diukir, ya benar. Untuk kelebihannya tidak membutuhkan banyak bahan lain, hanya sabun saja, ya. Tetapi untuk kekurangannya, karena kan tadi diukir, ya otomatis kalau salah dalam pengukirannya atau pembentukannya, otomatis harus ganti sabun yang lain. Ya, jadi harus banyak sabun yang perlu dipersiapkan kalau terjadi kesalahan. Kemudian kalau untuk kelebihan dari teknik dihaluskan, yaitu kelebihannya kita bisa berekspresi untuk bentuk-bentuk yang diinginkan. Tidak hanya berbentuk bunga saja, bisa mungkin dibuat bentuk miniatur makanan, donat-donat kecil seperti itu, ya. Itu untuk jawabannya. Ada yang lain? Untuk pertanyaan lain tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa diakhiri. Untuk presentasinya silahkan diakhiri. Secara saya duduk di sini kan, kalau kalian udah bosan melihat muka saya ya maaf kan muka saya. Jadi ya makasih. Jadi kan. Ya Allah. Dikat. Apa? Mau kemasan? Sudah wis, enggak usah. Enggak usah wis. Wis langsung ya, sekian presentasi dari saya. Tuh ya. Sekian dari saya. Dari kelompok? Dari kelompok 5 yang sangat-sangat niat dan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sudah di penghujung untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Oke, Natasha, silahkan. Ayo sini disimpulkan bersama dengan Bu Nuril di depan. Ayo sini Natasha. Oke, Syah. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, Natasha? Kita sudah belajar untuk kita sudah tahu apa itu bahan lunak, buatan, dan bahan lunak alam. Kita bisa tahu teknik pengolahannya apa saja. Habis itu kerajinan itu bisa dibentuk semacam apapun. Kemudian macam apapun. Ya, tekniknya sudah tahu ya. Kita bisa mengerti teknik-tekniknya untuk bikin kerajinan seperti tanah liat. Kita bisa gunakan menjadi guci atau apapun itu. Habis itu sabun, terutama kan bisa bikin seperti bunga-bunga itu yang sangat-sangat indah. Oke, beri tepuk tangan untuk Natasha. Silakan duduk Natasha. Oke, saya kira semuanya sudah memahami pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan syukur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian bisa beristirahat di rumah ya. Jadi langsung pulang di rumah, tidak usah main ya, untuk menjaga kesehatan. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.